manfaat apa yang kira-kira lo dapat dari koleksi Transformers gitu? Kalau gue sih lebih ke dia tuh monumen buat gue. Maksudnya gue sempat mengalami gangguan mental beberapa tahun ya, tapi gue survive. Itu apa bahasanya, depresi ya, kena depresi waktu itu gue, tapi hormonal aja, nggak ada masalah apa-apa, nggak ada yang gue pikirin segala macam, tapi hormon gue nggak tahu kenapa berantakan waktu itu, berantakan. Jadi serotonin drop, gue gampang cemas, gampang sedih, gampang apa, terus apa defaultnya tuh rasanya sedih, rasa defaultnya tuh sedih. Jadi termasuk mungkin bawaan dari latar belakang cerita ini ya, temen gue Gerald, momen gue ke dia tuh, ke Transformers itu lebih ke dedikasi jadinya ke Gerald. Terus setiap gue merasa kumat dah bahasanya, setiap gue kumat itu gue selalu ngerasa gue nggak berharga, gue ngapain lagi sih di sini, gue terusin juga nggak ada yang gue dapet, nggak ada yang gue ingin, nggak ada yang, selalu kehilangan rasa lah gitu. Sempat di fase itu ya lo ya? Iya, fase itu. Jadi akhirnya sejak itu gue bikin self reward lah bahasanya, bikin acara, pokoknya setiap gue berhasil mencapai sesuatu gue self reward, gue beli Transformers, toko yang gue belum punya gue beli selanjutnya, kayak gitu. Jadi akhirnya setiap gue masuk kamar gue, tiap gue ngerasa lagi nggak berharga, ngapain lagi dilanjutin, tiap gue masuk gue diingetin itu, gue dapet reward dari gue. Ini reward apa ya? Oh ya, ini waktu gue berhasil mencapai apa gitu. Oh ini gue berhasil waktu gue apa gitu. Jadi setiap gue datang, ini piala gue banyak kok. Jadi pikiran gue bisa kalah tuh yang soal itu, pikiran negatif gue jadi kalah. Kayak oh enggak, gue punya Transformers koleksi kayak gini, bisa beli moge nih segini. Gue bilang masa sih lu loser gitu. Jadi masa sih nggak berharga masa sih lu nggak berharga itu terus. Soalnya gue kan anaknya nggak keluar rumah ya, jadi kadang endorfin gue kurang karena gue kurang bersosial dan segala macam, dan kadang gue bisa seminggu penuh nggak ketemu temen-temen gue karena apa ya, fase mulai berubah ya, orang nikah, orang pada dapat kerja di tempat lain yang kayak gitu dah. Akhirnya di kesendirian gue itu, mereka nih yang ngobrol sama gue, maksudnya yang nasihatin gue kalau lu berharga kok, kan biasanya lu denger itu dari temen ya. Mereka yang bilang ke gue, lu berharga, lu nggak boleh mati sekarang. Kenapa? Karena koleksi lu belum lengkap nih gitu. Jadi tuh ada kombinasi di situ kan. Jadi bikin senyum ke muka lu gitu ya? Iya, bikin senyum ke muka gue. Dia ngasih gue semangat untuk, wah ada yang harus gue lanjutin nih. Jadi gue ngapain mati sekarang? Ya udah, gue lanjutin aja. Masih banyak nih yang belum kebeli, gue harus cari duitnya biar bisa beli gitu. Akhirnya kan nyampur tuh. Si keinginan jadi ada ya kan, terus yang ngingetin ada, yang nyemangatin ada, walaupun mereka nggak ngapa-ngapain, cuma diem doang. Jadi maknanya cukup dalam buat gue, dan dia ngingetin gue betapa kepergian Gerald itu nggak boleh diulang. Terus ini juga kan nggak cuma dipajang doang gitu ya, bisa dikotak-atik gitu ya, dirubah-rubah. Jelas, jadi itu sih ngelatih otak juga ya, ngelatih otak. Jadi ngulik-ngulik gimana caranya ngerubahnya gitu ya. Betul. Kebenaran gue anaknya suka desain, gue bisa desain. Mau gitu grafis, mau itu kayak interior kali ya bahasanya apa sih? Nah ini nih karya-karyanya dia nih. Iya, ini gue semuanya tangan gue nih. Keren. Sama satu tukang nih, saya gue punya pegangan nih. Dari panggung ini sampai lampu-lampunya ke atas, semuanya keren. Ya maksudnya kalau ini mah cuma kelihatan sudut kecil doang ya. Cuman intinya karena gue suka ngerubah Transformers, gue jadi ngerti, oh ada mold yang begini, oh ternyata kok bisa ya robot yang pas jadi robot nggak ada mobil-mobilnya sama sekali, rodanya hilang, lampunya hilang. Itu gimana caranya? Ternyata dia punya teknik nilipin di dalam, atau lipetan yang nggak kelihatan, atau ada belahan yang bikin apa kesan kalau itu rodanya hilang gitu, misalnya kayak gitu-gitu. Jadi dari situ gue ngelihat apa geometri berbeda gitu, apa bangun ruang tuh jadi beda. Kayak gue ngeliat segitiga gitu, ini bisa dilipat ke sini dan jadi kotak, jadi kotak, area lebih luas, udah gitu bisa jadi
fondasi untuk ditaruhin macem-macem gitu, akhirnya bisa jadi tempat tongkrongan kayak tempat ini padahal tadinya hutan nih. Hutan gak berguna. Jadi bikin otak kita tuh jadi tambah kreatif gitu ya. Oh iya, jadi jelas. Ngasah kekreativitasan Kalau di itu mah otak jelas. kita. Maksudnya dari lu masih minat untuk beli mainan aja, itu ada kombinasi antara kreativitas sama konsistensi. Karena anak kecil yang masih tertinggal di tubuh tua lu ini, dia itu sumber kreatifnya, karena anak kecil lebih banyak ruang untuk berimajinasi kan. Iya betul. Karakter itu tetap gue pelihara di diri gue di dalam ini. Gue biarin tuh anak kecil masih hidup, gue biarin tuh dia pengen apa gue ladenin. Iya, kadang-kadang sama sih gue juga. Iya kan? Sama sih gue juga. Nah ya, lu yang dewasa ini yang sebagai tubuhnya sekarang itu lu yang konsis gitu, karena lu harus bertanggung jawab sama aksi lu gitu. Jadi gue harus punya alasan untuk membuat ini masuk akal untuk dilakukan. Gue mampu, itu masuk akal pertama. Beda sama kalau lu nggak mampu dan lu maksain beli, kan artinya duitnya dapat dari mana? Iya, itu nyolong, tak apa, nipu orang, tak apa, kan itu juga menjurus ke negatif. Uang Justru, SPP lah sih. Iya bener, zaman sekolah ya. Jangan tuh yang nggak boleh kayak gitu. Makanya jadi, justru itu yang bikin gue jadi lebih giat cari duit, karena ada yang gue kejar. Beda sama orang-orang yang nerima doang gitu. Ya udah, gue nggak punya duit, gue nggak usah beli apa-apa, nerima aja gitu kan. Kalau gitu mah tinggal nunggu mati doang lah yuk. Ya nunggu tua doang, tapi nggak bisa ngapa-ngapain, baru nyesel tuh anjing, hidup gue habis dari nunggu gitu. Nunggu gue mewujudkan keinginan gue. Akhirnya kan gue nggak nunggu. Dari situ gue jadi termotivasi untuk lebih berhemat, lebih memanage, lebih mengukur supaya ini bisa terwujud gitu kan. Nah akhirnya dari situ combine lah itu si anak kecil yang imajinasinya tinggi sama orang dewasa yang konsisten sama ininya, sama tujuannya gitu, tujuan hidupnya. Jadilah ini. Mungkin buat orang-orang ini kelihatannya kayak apa ya, kayak waste of money. Buang-buang duit buat apa sih, ditaruh dong plastik, nggak bisa lu pakai, nggak bisa lu bisa dijual kan. Apalagi kalau jadi langka, sebenarnya itu udah nilainya udah nilai koleksi, udah bukan nilai apa barang lagi gitu. Jadi gunanya banyak sekali, terutama untuk makna pribadi ya, karena apa, tujuan lu berjuang di hidup ini untuk nyari kebahagiaan, bener? Iya betul. Kalau dengan lu punya ini lu udah bahagia, apa lu masih nyari keluar gitu. Akhirnya kan lu keseret sama zaman, jadi hamba validasi. Lu maunya beli sesuatu yang dipuji orang lain gitu, yang diketahui orang lain, yang harus dipamer, harus dikomen, harus di like. Kalau nggak di like, anjing, gue udah capek-capek dandan. Ya kan, like cuma satu, percuma. So akhirnya lu lebih susah untuk bahagia karena lu ngandelin kebahagiaan lu ke pendapat orang gitu. Makanya gue akhirnya hidup di dunia kecil gue terlindung gitu dari kebutuhan gue sama validasi orang, karena orang gak suka sama ini gue gak masalah gitu. Nikmatin sendiri aja gitu nikmatin ya, sendiri, di kamar makanya gitu. buat gue dulu sendiri, orang yang nemenin gue tidur mereka gitu, bukan lu kan, jadi lu gak usah komen gitu istilahnya. Nah itu, dan ini kan gak bisa lu bawa-bawa, nggak normal lu main ke mall, lu kalau sama temen lu bawa kan gak gitu, kecuali sama temen-temen yang sama kan. Nah makanya akhirnya si koleksi ini bikin gue sibuk dan nggak capek-capek berusaha ngikutin arus lah gitu ya. Misalnya lu kenal sama teknologi, lu nggak ketinggalan sama teknologi, lu cuman nggak jadi pelaku aja gitu. Dan kalau gue sih ngerasanya ya, kalau misalnya zaman sekarang kan di mana-mana macet ya, macet, crowded parah gitu ya, orang bisa ribut di jalan gitu. Jadi kalau menurut gue sih, kalau gue pribadi ya, malam minggu di rumah sama hobi kita itu tuh udah cukup gitu. yang jelas itu jauh lebih healthy ya. Iya. Karena lu ada di rumah, lu nemenin keluarga lu, tapi lu nggak kesepian dan lu nggak kebosanan karena lu ada di rumah sekaligus ada di tempat lain gitu kan. Jadi lu nggak keluar dari tanggung jawab, lu nggak konsumtif ya, nggak nongkrong bayar beli apalah gitu yang abisnya mungkin bisa kebeli satu gitu dalam satu malam kan. Nah maksud gue ini cara sehat untuk terhindar dari
konsumtif yang lebih besar dan Iya, nggak tersisa, nggak ada bekasnya gitu. Iya. Konsumtif beda lagi gitu. Kalau ini kan duit lu habis kemana sih? Nih duit orang kan bisa lihat gitu. Duit lu habis kemana? Beli minum, beli ini, traktir ini, check in, dugem. Aduh udah nggak ada sisanya ini nih gue Udah sakit nggak ginjal. Kan sisanya gitu, ini sisanya ini nih gue sakit ginjal gitu. Iya, iya. Maksud gue ini cara yang lebih sehat buat gue. Iya. Adalah dengan punya hobi yang enggak, yang kelihatan gunanya, yang enggak destruktif ke kesehatan, yang enggak lebih ganggu orang lain lah. Gitu, nggak ganggu orang lain. Jadi kadang suka ada tuh pendapat-pendapat orang kayak misalnya lu ngapain sih udah gede masih main robot-robotan gitu. Pasti pernah ngerasa gitu ya, kayak gitu. Iya. Sama gue juga kayak gitu. Itu menurut lu tanggapannya gimana tuh? Pertama gue nggak perlu jelasin apapun ke siapapun. Gue nggak ngerasa itu perlu jelasin apapun ke siapapun. Tapi gue bisa, minimal gue bisa membagi pengetahuan gue soal kenapa gue milih gaya hidup yang ini gitu loh. Supaya sekarang kalau lu punya duit, lu ngapain? Gue dugem. Jawabannya gitu. Iya. Gue nongkrong sama temen gue malam minggu di sini terus abis itu kadang-kadang kalau kurang mabok pindah lagi ke sini. Terus sekarang apa? Akhirnya ngapa? Hangover dia. Iya, Lagi hangover. pusing dia, Iya. dia lagi pusing. Terus komenin orang. Kan itu istilahnya semua yang lu lakukan tadi malam kan besoknya lu masih Masih bermasalah. masih negatif Iya, gitu. masih Dan negatif. lu ganggu orang gitu Iya. kan. Ya maksudnya kan itu salah satu gaya hidup kebanyakan temen gua. Jadi gua kasih contohnya dugem. Selalu dari tadi tuh kenapa gua nyebutnya nongkrong di kafe dan dugem, karena rata-rata mereka begitu. Makanya gua nggak bergaul sama mereka. Gua berteman sama mereka di segmen tertentu aja Iya. gitu. Nah ini gue jelasin, makanya sekarang duit gue habis, barangnya masih ada. Masih Suatu ada. hari jadi langka, gue jual, gue jadi lebih kaya. Iya. Tapi walaupun itu gue rasa gue akan gue jual. Walaupun ini gak akan financially menjamin apa kesejahteraan gue, tapi seenggaknya gue jadi orang yang positif karena gue seneng semua termanage gitu. Semua termanage, gue nata, gue ngumpulin, gue menghias. Setiap gue datang masuk kamar gue dari tempat capek, dari habis gue capek, gue berenergi lagi karena bagusnya kamar gue gitu. Perasaan itu, jadi mereka mempertahankan perasaan positif di diri gue. Itu sih terutama. Itu karena ya tipis banget ya positif negatif di dunia ini. Lu tinggal milih mau jatuh kemana, gue milih jatuh sini. Iya. Itu sih untuk hobi. Ini kemarin nih salah satu yang gue pernah transform juga dari bentuk robot ke mode truknya. Cuma gue nggak sempat videoin karena masih belajar transformnya. Jadi harus didalemin dulu gimana caranya, dan detailnya tuh keren ternyata ya. Apa artikulasinya tuh nggak nyangka gitu. Kalau dari bentuk kayak gininya kotak-kotak kelihatannya sederhana, tapi pas udah dirubah-rubah tuh keren banget. Ternyata rumit ya. Ternyata rumit. Ya itu salah satu yang membuktikan kalau lu punya robot itu lu nggak tentu ke anak-anak. Nggak tentu ke anak-anak belum tentu bisa. Bapak-bapak aja belum tentu bisa ngerubah ini istilahnya. Iya, betul. Jadi ini jelas bukan mainan anak-anak. Iya. Pertama ini pricey. Ini hobi yang menurut gue mahal, dan itu bukan anak-anak sembarangan yang bisa beli. Artinya dalam marketing plan mereka juga kan gak mungkin nembak ini buat anak SD beli sendiri pakai uang jajan kan. Jadi Iya, pasti betul, dari betul. minimal dukungan orang tua. Dan orang tua yang kayak gimana yang bisa ngedukung kan. Jadi ini jelas ini bukan mainan anak-anak, dan lu nggak bisa bilang kalau punya ini lu ke kanak-kanak kan, karena anak-anak aja nggak bisa, bapak-bapaknya nggak coba rubah sama lu. Setuju gue. Ngomong-ngomong, lu kemarin tahu ini nggak? Oh enggak. Ini storage buat pistolnya tuh. Wah, gue nggak tahu. Pistol aja dilipat. Gila. Ini nih. Tuh keren. Wow. Ini senjata itu Iya. senjata lagi kelipat, jadi Blaster. lu buka blaster. Iron Blaster ya. Keren. Gue nggak tahu. Soalnya kemarin pas transform kan nggak Kemarin gua kepake liat, ini ini kan. kayaknya nggak kerubah ya sama si catur. Keren.
Nah, selain Transformers tuh lo ada koleksi apa lagi sih, Le? Tadi di situ kan gua udah kemarin sempat lihat reptil tuh ya. Terus di atas juga ada ular, terus ada apa? Kura-kura. Iya. Nanti footage-nya kita masukin ya. Terus apa lagi tuh, Le, selain Transformers dan reptil? Kalau dari mainan sih gue masih juga koleksi mainan lain. Biasanya yang nostalgic ya. Yang nostalgic maksudnya kayak ya pokoknya anak-anak yang lahir 2000-an nggak ngerti. Pokoknya dulu tahun 90-an tuh banyak film-film kartun keren sih. Kayak Saint Seiya sekarang ada di remake sama Netflix sih, cuman itu beda banget rasanya sama yang dulu. Saint Seiya gue koleksi 5 tokoh utamanya ya, si Seiya, si Iki, Ryu, Yoga sama Sun tuh. Gue punya yang itu sama Satria Emas cuma 6 bulan tapi. Cuma 6 bulan. Gue punya Satria Emas cuma 6 bulan. Dari awal tahun ke tengah tahun. Soalnya gue bintang gue ada di antara tahun awal di quarter 1 ya. Quarter 2 berarti April. Tapi masih lu lanjutin nih Senseiya-nya? Senseiya udah segitu aja karena itu kan dia nostalgic ya, karena filmnya juga udah berhenti dan film yang sekarang nggak ngikutin. Terus ada Lego gue biasanya Lego City tuh, jadi gue beli Lego yang modular tuh, yang rumah-rumah yang bisa dibuka yang dalamnya ada detailnya lagi. Gue beli itu untuk bikin kota Simpson. Kota Simpson, iya kemarin gue sempet lihat, cuma belum sempat syuting udah lu pindahin ya. Iya, soalnya anak gue udah makin besar. Iya. Ditarik-tarik sekali jatuh, pecahnya udah susah nyatuinnya kan, udah bukunya udah nggak tahu kemana. Udah gitu ya, udah nggak akan sama lagi gitu walaupun disusun lagi. Jadi akhirnya gue ungsikan ke tempat yang aman, yang tinggi, yang nggak sampai orang-orang janggal itu ada di situ. Emang tujuannya supaya nggak dilihat sama anak gue sampai dia cukup besar gitu, untuk tahu nanti juga itu jadi mainan dia. Paling juga dia yang jadi nyusunin ntar. Lagi itu Lego ya. Terus kayak mini pla tuh yang mirip-mirip Gundam yang sama-sama ngerakit tuh. Mini pla juga gue nggak koleksi semua. Gue cuman khusus koleksi yang punya ikatan sama gue, kayak dulu ada Power Rangers yang 5-an, Power Rangers yang ini, yang dinosaurus ya, yang ada T-Rex, Pterodactyl, dan Mastodon, Saber Tooth Tiger, sama apa tuh satu lagi yang Triceratops. Itu eranya Transformers juga nggak sih? Kayaknya sudahnya Transformers ya? Kayak dia lebih muda sih, dia lebih muda ya Transformers, tapi masih di zaman kotak sih, zaman layar kotak ya, aspek rasio masih kotak sih. Ya nggak jauh lah, masih satu apa bahasanya, satu zaman mungkin ya. Iya, satu zaman lah ya, 10 tahun ya, 10 tahun dia masih satu zaman. Terus dia itu di remake sama Amerika jadi Power Ranger yang kita tahu tuh, yang di TV, yang itu Amerika, yang Tommy, Billy ya kan, Jason, Kimberly sama Trini tuh. Aslinya Jepang ya dulu ya? Jepang itu. Cuman kita kenalnya yang Amerika. Udah gitu yang lebih tua lagi Live Robo. Live Robo itu Power Rangers yang cuma bertiga tuh. Yang elang, yang robotnya elang, lumba-lumba 2, terus sepasang sama singa. Oh, gua nggak tahu yang itu. Semacam Power Rangers, cuman dia cuma bertiga. Robot besar gabungannya itu jadi Live Robo namanya. Kepalanya dari elang, punggungnya dari elang, dadanya dari kepala singa tuh, tangannya dari kaki singa, kakinya lumba-lumba dua-duanya yang sepasang tadi. Sama satu lagi Voltron kan, yang ada 5 warna, singa hitam, singa merah, hijau, itu yang jadi tangannya, hitamnya jadi lim utamanya, kakinya yang singa biru sama kuning. Mirip-mirip lah warnanya sama Power Ranger lah, kayak semuanya juga kayak plotnya ngambil dari situ, cuma diganti karakter doang. Yang ada crossnya di sini ya? Iya, itu Voltron yang singa semua, yang kepala singa terus dibuka mulutnya jadi muka tuh. Iya, Voltron. Sama yang kecil-kecil tuh yang Kamen Rider yang Kamen Rider sama ya, motornya belalang tempur.
Terus Lego sih banyak yang selain City, ada Lego Voltron juga ada. Oh, ada juga. Ada Wall-E kemarin gue lihat tuh, Lego Wall-E itu. terus Ada Optimus Prime juga. bahkan ya Transformers ada, tapi itu bukan Lego sih, beda merek. Iya. Soalnya Lego nggak ngeluarin Transformers. Ada Soundwave ya. Soundwave yang jadi kaset, ada tempat kaset. Ada Optimus yang versi truk doang, nggak berubah. Lego. Oh gitu. Sama apa ya? boneka anak gua. Oh iya, boneka. Tapi itu boneka gua. Itu sebenarnya boneka gua. Gua dari kecil, jadi kan yang itu rak yang di atas TV itu yang panjang isinya boneka doang. Gua dari kecil tiap gua ulang tahun, gua minta jangan beliin gua macem-macem, beliin gua boneka binatang. Yang nggak dihumanize gitu, yang nggak dipakai baju binatang aja gitu, murni. Akhirnya sampai gua berhenti berteman lah gitu, bukan berhenti punya teman yang regularly ketemu tiap hari. Gua akhirnya beli sendiri dari situ, jadi kayak yang boneka ikan, boneka ular yang realis gitu, yang mirip gitu, tapi boneka lembut, squishy. Gue kumpulin, emang niat gue untuk suatu hari gue mau ngedidik anak gue untuk suka sama alam dari binatang. Iya, betul. Jadi ada manfaatnya juga ya, nggak cuma dikoleksi doang gitu. Betul, itu pendidikan yang pendidikan anak gue yang gue siapkan dari gue SMP lah, itu paling dini SMP lah. Sejak temen SMP bisa saling ngasih kado gitu lah kalau ulang tahunnya. Nah itu terjadi sekarang, anak gue suka sama binatang karena pendekatannya dari boneka yang aman untuk dimainin, yang bisa dipakai tidur, sampai akhirnya binatangnya itu juga ada yang jadi bantalnya dia gitu. Jadi akhirnya dia familiar sama binatang, familiar sama alam, dan suka kebersihan untungnya. Karena itu kan konsepnya, karena suka sama alam itu ya. Betul. Lo akan jaga kebersihannya, menjaga kelestariannya, dan meneruskanlah bumi ini supaya tetap berotasi lah. Iya, betul. Gitu. Terus koleksi Transformers berikutnya yang lo incer tuh apa sih? Kayak figur atau mungkin dari seri-seri apa gitu? Kayaknya sih nggak akan pernah habis ya, karena si Hasbro kan produksi film terus, kartun, yaitu movie ya apa, produksi terus sampai ada istilahnya, ada edisi universe-nya jadi beda-beda gitu. Ada universe-nya Earthrise, ada universe-nya War of Cybertron, ada universe-nya Studio Series. Banyaklah kelas-kelas itu. Kalau nanti lu mulai turun ke lapangan soal mainan Transformers, itu kebagi banyak kelas. Makanya kadang lu bingung, ini kok Optimusnya beda ya sama yang gua tahu gitu ya. Makanya setiap universe itu beda desain lagi. Iya, beda desain. Dan daya tariknya justru di situ. Walaupun gua nggak ngalamin eranya, tapi wah ini transformasinya keren banget ya. Gara-gara itu akhirnya gue comot satu dari universe ini, comot satu dari universe ini, dari universe itu, yang gue nggak niat koleksi full, tapi gue pengen punya gitu. Akhirnya gue kelompokin di rak yang paling ujungnya nih, makanya random. Kok ini ada yang kartun, ada yang ini nyampur apa, nggak kayak yang lain kan dipajang berjejer sesuai sama karakter yang kita tahu di filmnya kan. Kalau itu kenapa random? Karena itu copotan-copotan dari yang gue suka doang gitu, karena emang gue nggak ngalamin eranya. Terus ada nggak saran nih buat kayak misalnya cewek yang cowoknya tuh kolektor Gundam atau kolektor Transformers atau kolektor lainnya lah gitu, buat bikin tuh cewek itu mengerti tentang koleksi cowoknya gitu, gimana? Kalau itu sih keluar dari hobi ya, lebih ke psikologi kali ya. Jadi lu akan diperlakukan baik sama pasangan yang bahagia. Selama bahagianya positif dan dia mampu menjalankan hobinya, maksudnya kerja juga untuk bisa jalan hobinya, dia akan menjadi pasangan yang lebih baik karena lu membiarkan dia bahagia, nggak mau ganggu kebahagiaan dia, dan lu bukan ancaman buat dia. Jadi sebenarnya dengan dia sibuk kayak gitu, lu akan lebih seneng dibanding dia nanti keluar nggak tahu mau ngapain, daripada jalan keluar nggak jelas. Karena saking nggak punya tujuan kan. Nah itu maksudnya bahayanya nggak punya hobi itu, maksud gua lu jadi nyoba-nyoba pergaulan segala macam, entah ketemuin nanti jadi suka senjata, atau suka golf, suka basket, atau jadi cuman suka nongkrong yang ngabisin duit, narkoba sampai besoknya sakit yang gitu-gitu loh.
Mending di rumah sama hobi gitu ya, nggak kemana-mana, tapi udah bisa bikin kita tuh senang gitu. Iya, jadi lu lebih gampang nyenengin dia, cuma dengan nggak ngapa-ngapain. Cuma dengan nggak ganggu, lu udah bikin dia senang. Beda sama kalau lu main sama gamers kayak itu kan yang dipertaruhkan waktu ya. Jadi ini jauh lebih aman daripada lu macarin gamers. Menurut gua ya, karena biasanya yang begini tuh udah nggak terlalu ini ke layar gitu, nggak anaknya nggak screen time lah gitu, nggak punya masalah screen time, jadi masih bisa diajak ngobrol, masih bisa dijeda untuk apa kayak jalan dulu yuk, ayo, akhirnya ditinggalin terus balik lagi, dia lebih senang pas dia nggak diganggu gitu. Jadi manajemen waktunya lebih bagus, udah gitu dia itu memaintain mood setiap lu lihat, memaintain mood lu setiap mood lu jelek, lu ngeliat dia, lu pengen beresin, lu pengen mainin, rubah-rubah dikit, nah udah enak. Terus dia tadi masalah gua apa ya jadi gitu. Karena lu kan akhirnya ruangan di kepala lu kepake untuk aksi gitu, bukan untuk kosong terus dimasukin pikiran-pikiran gak jelas gitu. Betul. Jadi sebenarnya bukan masalah apanya ya, yang penting lu punya sesuatu yang lu tekunin terus gitu. Jadi lu akan jadi pribadi yang lebih baik. Kalau lu jadi pribadi yang lebih baik karena lu bahagia sama diri lu ya, lu punya kebahagiaan yang bisa lu bagi gitu sama orang lain ya. Salah satunya terdekatnya kan pacar gitu, pasangan atau istri atau suami gitu. Asal selama itu nggak ganggu keuangan. Iya, selama itu nggak mengganggu orang lain, nggak ganggu dapur lu, nggak ganggu apa ya. Kalau lu masih pacaran jelas kan itu masing-masing ya duit mah ya. Tapi ketika lu menikah ya itu ada tahap lagi tuh sampai lu akhirnya bisa deal-dealan gitu soal hobi gue ini, hobi lu itu, ya udah gue nggak ganggu hobi lu supaya lu nggak ganggu hobi gue. Jadi lu bisa seneng, gue bisa seneng, pas kita ketemu kita dalam keadaan seneng. Gitu. Makanya apa bisa memaintain kepribadian lu. Menurut gue. Ini emang kayak kedengeran kayak alasan lu aja lu pengen beli mainan. Enggak, tapi memang gue menelusuri perjalanan psikologis gue ya dari kecil sampai besar, dan kesimpulan gue adalah gue selamat karena gue punya hobi, gue punya pegangan, ada yang gue tekunin, yang gue sukain, yang gue terus-terusan lakuin. Yang penting dia ketekunan itu ngajarin gue jadi orang yang konsisten tentang sesuatu. Jadi ya lu lebih maintain sesuatu, lu lebih pinter manage karena lu terlatih, karena lu ngelakuin di hal yang paling kecil di rumah lu, kamar lu gitu. Pas lu keluar, semua ilmu yang lu dapat dari menata itu kepake. Kepake. Bahkan soal lu mainin mereka ngerubah-rubah kan. Dari ngerubah-ngerubah kita bisa jadi kreatif kita di tempat lain gitu ya. Bangun ruang itu segitu trikinya ya, segitu banyak yang bisa diapa-apain dari bangun ruang gitu sampai akhirnya yang tadinya kotak jadi bulat gitu. Ada karakter yang dari kotak jadi bulat bumi gitu, ada unicorn. Maksudnya dari situ lo jadi mengerti kalau lo punya ruang kosong, lo punya banyak perspektif untuk ini bisa dijadiin macam-macam nih. Kenapa? Karena gue tahu ilmunya. Dari mana lo tahu ilmunya? Karena Transformers, gue tahu nih ini segitiga nih bisa jadi kotak, gimana caranya? Yang cara yang gak lu sangka gitu. Yang teknologinya udah duluan sebelum kita cukup dewasa buat ngerti. Pas lu ngerti, oh ternyata bisa ya. Berarti pojok ruangan gue yang kosong itu bisa gue rubah jadi patio gitu ya. Akhirnya lu jadi bisa melihat kemungkinan karena lu mengalami proses perubahan mekanisme dari yang diem nih, ini bahkan ini kan nggak ada mesinnya. Dari itu doang lu bisa memanipulasi bangun ruang gitu. Apalagi setelah itu masuk engineering gitu, lu kasih robot gitu di dalamnya beneran mesin gitu, jadi keluar produknya sekarang. Baru gue ngomongin keluar itu produk yang nggak tercapai harganya, yang gila-gilaan harganya. Robosen ya. Robosen. Kayak gini tapi dia bisa ngerubah sendiri. 20 jutaan ya, 22 kalau nggak salah. 20-an ya. Gila. Sama Grimlock-nya juga udah keluar sekarang. Grimlock udah keluar, Bumblebee udah keluar. Oh, Bumblebee ada juga. Bumblebee udah keluar. Oh, ada. Gue belum tahu gua. Decepticon-nya apa ya? Ada Decepticon dulu. Cuman itu nggak masuk ke kategori gua karena kalau dia bisa ngerubah dirinya sendiri, gua main apa gitu maksudnya. Betul. Selain nggak terjangkau ya.
Maksudnya kalau gitu mah gue cuman ngeliatin doang gitu, Iya. ngeliatin. Kalau disenggol juga kan keganggu transformasinya. Jadi nggak boleh diganggu, sama aja kayak nonton TV jadi. Sama aja kayak nonton TV, ya betul. Tapi bukan berarti jelek, mungkin lu punya kebahagiaan soal itu, lu punya fetish soal perubahan mandiri gitu atau apa, gak tau lah ya. Tapi kalau gue sih lebih suka yang manual karena justru letak mainnya di situ. Pas lu transform, pas lu nemu ini transformasi aslinya perutnya kegedean yang nggak mirip kayak aslinya, ulik sampai bisa lu lipat jadi akhirnya akurat gitu sama film. Banyak juga gitu, banyak tokoh yang perubahan officialnya itu nggak mirip sama filmnya, maksudnya. Terus kita bahasanya apa ya, fan mode. Kita bikin fan mode gitu, wah transformasinya gue balik, ini baut yang ini gue copot supaya dia bisa gini kayak gitu. Akhirnya kan lu jadi kreatif gitu. Iya, jadi kreatif, betul. Tapi kreatifnya dari apa, dari mainan yang kelasnya apa ya, sulit gitu. Tingkat kesulitannya, tingkat kesulitan normalnya aja udah sulit, abis itu masih lu edit gitu istilahnya kan. Nah itu maksud gua, jadi nggak semata-mata bikin bodoh main-mainan itu. Maksud gua justru itu pas lu dewasa Justru ngelatih. justru bekal lu dari situ. Iya, memahami semuanya, manajemen, tekunan, Jadi tanggung jawab. dari hal-hal kecil aja kita tuh udah belajar detail gitu Iya. ya, gimana buat ngurusin hal-hal yang lebih gede gitu loh. Gitu. Jadi Begitu. dari hal kecil aja kita tuh udah belajar kesempurnaan gitu loh. Betul. Yang bisa kita pakai buat nyempurnain hal-hal gede di sekitar kita lainnya. Kayak Betul. gitu. Iya, pas kita dewasa malah kerasa kan ternyata kenapa gue lebih banyak ya ngelihat kemungkinan dibanding orang lain. Oh, orang lain gak mainan ginian, dia mainnya bekel gitu. Jadi dia ngertinya soal bekel, misalkan bola, tahu motion, tahu waktu, tahu momentum gitu-gitu loh. Kan kalau gue mungkin nggak ke sport, jadi gue nggak ke sana pekanya. Gue pekanya ke mekanisme. Iya. Nah, kalau di Gundam itu kan kemarin-kemarin tuh ada satu anime yang berlanjut sampai 2023 nih. Itu tuh hype banget gitu loh di seluruh dunia, sampai model kitnya itu di mana-mana tuh sold out terus. Jadi begitu masuk ke Indonesia, harganya tuh digoreng jadi jauh lebih tinggi gitu. Selama beberapa bulan, bahkan sampai sekarang pun masih ada harganya tuh yang nggak masuk akal gitu loh. Nggak masuk akal. Nah, kalau di Transformers ada nggak sih yang kayak gitu, yang harganya digoreng kayak gitu? Kita tahu standarnya kan kalau kita punya banyak pilihan ya, banyak pilihan penjual gitu. Kan sekarang udah ada marketplace digital gitu, udah tinggal lihat, udah tinggal sort, tinggal sorting gitu, udah kelihatan nih yang ngegoreng ya. Istilahnya kita kan cari yang paling bawah. Iya. Nah si penggorengan itu maksudnya itu kan dasarnya dari apa bahasanya, gejolak ekonomi ya, maksudnya demand kan. Itu cuma tentang demand, karena permintaan banyak, stoknya sedikit. stok sedikit, jadi karena langka, wah gue jual ini sekarang, kalau harga asli rugi nih karena orang-orang lain harga jual mahal nggak apa-apa ya. Akhirnya semua orang balapan, berani-beranian matok harga gitu. Sebenarnya itu kan gejolak wajar kan, itu gejolak ekonomi ya kayak. Berarti ada juga ya di dunia figur Transformers ya? Jelas, tapi kan kita lebih gampang nyeleksi ya, karena beriringin nyeleksi. sama waktu, semakin orang udah makin banyak yang punya, semakin orang banyak koneksi dari toko lain, kan jadi monopoli jadi susah terjadi lagi gitu. Jadi ya memang sejak dunia digital informasi kan lebih gampang. lebih ke inilah, lebih ke saring lah gitu. Toko-toko yang udah pasti overpriced, udah pasti nggak paling terakhir lakunya, kecuali udah zamannya udah lewat banget, terus cuma dia yang punya, terus dia bertahan harga segitu, mungkin ada yang beli karena bahasanya kan dia udah jadi udah barang koleksi, udah nggak produksi lah gitu. Ya kayak ini juga produksi kapan, gue belinya baru kapan gitu istilahnya, dan belinya dari orang-orang yang kolektor yang cuma majang doang gitu. Akhirnya gue mau kalau yang jarang ditransfer gitu. Nah, sebelum kita udahin nih video kita, ada nggak yang mau lu sampein lagi tentang koleksi Transformers lu ini ke teman-teman kita nih? Apa ya?
personalnya kali ya, jadi ke pribadian orangnya gitu ya. Kalau misalnya lu punya waktu buat ngejudge orang, berarti lu nggak punya hobi. Maksud gua, coba cari hobi. Nggak mesti Transformers, ini cuma contoh karena di mata gua ini berlian gitu, di mata lu ini plastik, sama kayak sendal jepit gitu. Jadi ini bikin gue bahagia, ini nggak bikin lu bahagia, nggak apa-apa, karena gue bahagia bukan untuk lu gitu. Jadi jangan takut dibilang kayak anak-anak, karena sebenarnya lu jadi tua karena lu berhenti main. Lu berhenti main, makanya lu jadi tua. Itu maksud gue. Jadi terima kasih untuk ya apapun reaksi kalian, terima kasih. Jadi semoga kalian menemukan kebahagiaan kalian, sehingga kalian juga bisa ditanya-tanya sama orang kok lu bisa bahagia gitu. Iya, Oke. Jadi jangan ragu-ragu buat mulai koleksi apa aja gitu, mulai hobi baru apa itulah, mungkin berkebun lah, mungkin bisa jadi olahraga lah, selama hobi lu positif kenapa enggak gitu. Iya. Ya. Dan itu jadi jaminan untuk mempertahankan kepribadian lu yang positif gitu. Kalau lu tetap punya hobi. Justru yang nggak jelas-jelas yang ada di jalan, yang ngapa-ngapain, yang kriminal itu nggak punya hobi. Banyak tenaga nggak punya hobi, nggak punya tempat nyalurin. Jadi dia nyari, ngabisin waktunya keluar, nggak tahu nyari sendiri gitu. Tiba-tiba ngebacok orang lah, segala macam. Iya gitu. Jadi ini energi, ini semua kita punya energi, tempatin di tempat yang tepat lah gitu, supaya dia nggak jadi merugikan untuk lu dan orang lain. Iya betul. Ya segitu. Gua rasa segitu aja dulu ya interview gua kali ini. Thank you banget udah datang jadi tamunya YouTube-nya Caturmas kita. Siap, dengan senang hati. Moga-moga kita nanti bisa bikin konten-konten lagi yang lain ya. Ya. Oh iya, kalau misalnya kalian ngelihat ada koleksi gua yang lu penasaran itu apa sih, itu gimana sih ngerubahnya, susah nggak gini, lu boleh komen di YouTube dia. Nanti footage-nya gue masukin nih, koleksinya Ale yang kemarin udah gue sempet syuting di atas tuh. Nanti gue masukin, jadi kalian komentar aja kalau misalnya ada yang mau dibahas nih, yang ini nih gitu, komentar aja gitu. Sip. Nanti gue pinjemin. Jadi dia bisa videoin buat lo. Iya, sip. Jadi segitu aja video dari gue kali ini. Akhir kata, robots roll out.